Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari, yang kali ini mau membicarakan sebuah film adaptasi game. Biasanya kalau denger kata-kata kayak gitu ya, film adaptasi game tuh negatif duluan pemikirannya. Soalnya kayak nggak hampir semua sih, tapi banyak banget adaptasi game itu hasilnya jelek. Ada beberapa yang lumayan kayak misalkan Werewolf Within, terus apalagi tuh Super Mario yang baru yang animasi juga itu lumayan. Terus ada Detektif Pikachu dan beberapa judul lain lah. Cuman tetap sih reputasinya kan jelek ya film adaptasi game tuh. Lebih banyak yang nggak bagus daripada yang bagus. Jadi begitu ada yang oke satu tuh langsung kayak dirayakan banget biasanya. Nah, yang satu ini adalah adaptasi game yang kemarin sempat diputar di Festival Film Cannes dan di sana dia dapat review positif, yaitu ada Exit 8 yang merupakan adaptasi dari game yang judulnya agak berbeda dikit ya, yaitu The Exit 8, ada D-nya, yang dulu itu mempopulerkan genre game anomali. Bukan yang pertama tapi jauh dari yang pertama, karena sebenarnya game anomali itu kan kayak modifikasi dari game mencari perbedaan ya, semacam itu, terus dikombine sama genre walking simulator tuh. Banyak yang udah ngelakuin itu lebih dulu, termasuk yang lumayan populer itu mungkin banyak dari lu juga tahu ya, I'm on Observation Duty, itu 5 tahunan sebelum Exit 8 kalau nggak salah. Jadi bukan yang pertama, tapi dia termasuk yang makin mempopulerkan lah. Kalau sekarang kan lu ngomongin game anomali tuh orang udah pada tahu semua pasti. Nah, ini salah satu yang berjasa meningkatkan derajat ya dari subgenre game itu. Dan gue punya statement yang buat gue sih lumayan bold ya soal Exit 8, dan kayaknya nggak semua orang akan setuju dengan statement ini. Exit 8 adalah film adaptasi game paling bagus yang pernah dibuat. Semoga sih sementara ya, semoga nanti ke depannya tuh akan makin banyak adaptasi game yang jauh lebih bagus. Tapi sampai sekarang buat gue ini adalah yang paling bagus. Tapi disclaimer dulu nih sebelum gue lanjut menjelaskan ya kenapa gue nganggap ini tuh paling bagus. Mungkin opini gue akan berbeda sama banyak orang, khususnya yang belum familiar sama game ini. Karena pada saat nonton gue ngerasa kalau Exit 8 ini akan lebih bisa diapresiasi di saat lo itu semakin familiar sama gamenya. Jadi misalkan lo sama sekali asing, belum pernah main, belum pernah nonton orang main, atau bahkan belum pernah dengar soal Exit 8, lo akan tetap bisa enjoy. Cuman mungkin tidak sekagum gua atau orang-orang yang udah familiar sama gamenya. And it's fine. Itulah asiknya pengalaman nonton film ya. Bisa beda-beda gitu yang dirasain sama semua orang, tergantung sama experience hidup mereka masing-masing. Gua nonton streamer game, mainin gamenya. Siapa lagi lah ya. Kalau di Indonesia mah yang terkenal sama game-game alomani kayak gini pastilah Winda Basudara. Itu gue nonton di situ. Kayak kemudian gue jadi penasaran sama game-game yang temanya anomali-anomali lain ya. Makanya pada saat filmnya diumumin tuh gue kaget. Ini gimana bisa dijadiin film anjir? Karena gamenya sendiri kan nggak punya cerita ya. Game The Exit 8 itu unik karena dia bisa ngubah konsep mencari perbedaan yang simple banget, yang kayak remeh, yang kayak akan terdengar membosankan gitu kalau lu denger sekilas premisnya, jadi experience yang menegangkan, yang seru. Itu udah sesuatu yang keren buat gue. Nah, filmnya juga ngelakuin hal yang sama. Dia bisa menyulap permainan yang kayak tadi gue bilang ya, sebenarnya itu simple banget jadi sebuah cerita yang filosofis, metaphorical, dan dia punya kedalaman emosi. Dia nggak cuman asal mengadaptasi simpelnya gitu, tapi dia improving the source material. Gak banyak adaptasi game bisa ngelakuin itu. Bahkan kebanyakan dia nggak bisa untuk menangkap esensi dari game itu sendiri. Ceritanya sebenarnya masih mirip kayak game ya. Dia tuh menyoroti gimana seorang laki-laki tanpa nama yang di sini dipanggil The Lost Man. Dia diperanin Kazunari Ninomiya, itu terjebak di lorong kereta bawah tanah yang ngelup terus tuh. Dan setelah beberapa saat baru dia sadar aturan yang harus dia patuhi untuk bisa keluar dari lorong kereta bawah tanah itu. Caranya adalah dia harus nemu anomali. Anomali itu adalah keanehan ya, keanehan whatever it is. Dan kalau ada anomali, dia harus balik mundur ke ruangan sebelumnya. Tapi kalau dia tidak mendeteksi anomali apapun, everything's fine, aman semuanya, maju. Sesimpel itu loh. Lu cuman harus nyari ini ada yang aneh atau enggak. Kalau ada yang aneh lu mundur, kalau nggak ada yang aneh lu maju. Nah, kalau ngomongin wujud alomaninya itu beragam banget ya. Ada macam-macam di sini, nggak akan gue spill lah biar lu bisa merasakan experience-nya secara fresh pada saat nonton. Tapi salah satu yang paling serem adalah setiap dia ketemu sosok bapak kantoran misterius yang dikasih julukan The Walking Man. Dia ini diperanin Yamato Kochi yang aktingnya anjing banget orang ini. Dia bisa menguatkan itu loh, kesan misterius dan kesan gak nyaman pada saat kita ngelihat muka si bapak-bapak, apalagi pas dia tuh senyum anjir. Tapi yang langsung gue lihat ya,
pada saat pertama kali tuh ikut sama karakternya masuk ke subway itu adalah gimana si sutradara Genki Kawamura itu bisa maksimalin nuansa atmosferik. Tempatnya tuh masuk ke kategori liminal space ya. Terus semuanya kosong, cuman lorong putih dengan sedikit poster dan orang lewat satu tadi bawa bapak itu kerasa atmosferik banget. Bisa merasakan hal yang sama pada saat ngelihat gamenya. Perasaan sesek kayak lu tuh lagi, gampangnya gini deh, kayak lu itu lagi demam terus kemudian lu tidur siang-siang dan lu ngimpi. Perasaannya kayak gitu pada saat nonton Exit 8 tuh. Anjing, ini tempat yang aneh. Exit 8 itu termasuk satu dari sedikit adaptasi game yang bisa nangkep feel dari game itu. Gak semua bisa ngelakuin loh. Lu tonton Assassin's Creed anjing, itu feelnya dari mana anjing? Nah, Exit 8 ini bisa nangkep feel itu. Feel pada saat lu mainin gamenya itu bisa ditranslate ke experience lu nonton filmnya. Dan itu bukan cuman gimmick ya, bukan cuman karena di menit-menit pertamanya filmnya itu pakai first person POV, itu nggak cuman karena itu. Ya itu juga sih, karena kan gamenya sendiri pakai POV orang pertama. Dan itu buat gue adalah tribute yang cakep pada saat beberapa menit pertamanya tuh anjir pakai POV orang pertama. Tapi bukan cuman karena itu. Ini sampai ke hal-hal yang lebih detail, hal-hal yang akan lu temuin pada saat lu mainin gamenya. Dan itu lu temuin juga di film ini. Kayak misalkan gini, pada saat lu main game kan nyari anomali tuh, nggak akan semua anomali berhasil lu temuin. Ada beberapa yang akan terlalu kecil, terlalu kayak kesannya nggak penting untuk bisa lu deteksi dan lu akan gagal menemukan anomali itu. Nah di filmnya itu juga sempat terjadi. Atau sebaliknya tuh, pada saat lu tuh terlalu overthinking terus lu lupa anjir sebelumnya ruangannya kayak gimana ya, dan lu merasa bahwa kayaknya ada anomali nih, padahal turns out nggak ada apa-apa yang aneh. Nah itu juga sempat terjadi di film ini. Banyak pokoknya, kalau gue sebutin satu-satu tuh nggak akan kelar-kelar. Intinya akan sangat banyak banget hal yang pernah lu temuin di game The Exit 8 itu dimunculin lagi di film ini. Feelnya kerasa sama. Nah cuman kekurangannya, ini hal yang secara natural muncul ya. Konsep dari film dan gamenya sendiri kan soal pengulangan tuh, gimana si karakter ngulangin lewat jalan yang sama berkali-kali. Memang konsepnya tuh repetitif, jadi pada saat lu nonton ya kesan repetisi akan tetap muncul. Ya itu sesuatu yang nggak bisa dihindari sih. Ya dan gue juga nggak terlalu masalah karena sutradaranya sendiri memilih untuk mempertahankan itu. Kerasa loh, dia sebenarnya bisa aja gitu mengotak-atik konsep dari Exit 8 biar nggak terlalu repetitif, biar orang awam yang nggak pernah main gamenya itu bisa lebih menikmati. Bisa itu dilakuin, tapi dia memilih untuk mempertahankan itu karena kayak dia sadar bahwa kesan repetitif itu adalah sesuatu yang esensial di game The Exit 8. Jadi ya udah nggak apa-apa, emang lu harus merasakan kesan repetitif itu untuk bisa memahami apa yang karakternya rasain kan. Lu juga ikut ngerasain frustrasi kayak anjir ini udah hampir kelar terus salah pilih, ngulang lagi. Itu perasaan frustrasi yang dirasain sama karakternya dan dirasain sama orang pada saat main gamenya ya. Dan lu juga bisa merasakan itu, so it's fine. Ini kesan repetitif yang emang diperluin buat gua. Nah sama ada satu hal yang menarik nih. Ini mungkin kalau buat banyak orang karakternya tolol. Jadi pada saat dia nemu ada anomali-anomali tuh yang agak mengancam ya, bukan yang cuman ngelihat ada darah atau apa, enggak, tapi sesuatu yang lebih mengancam. Misalkan ada mutan tikus terus ada air bah. Itu kan orang normal ya, misal ngeliat kayak gitu kan pasti langsung lari tuh. Apalagi konsepnya di sini adalah kalau lu ngeliat anomali, lu balik. Dan begitu lu balik, lu aman. Kuncinya adalah lu kembali ke tempat sebelumnya and you're safe. Nah tapi di sini karakternya tuh kayak nungguin gitu, kayak penasaran ini anomalinya apa ya. Jadi dia tungguin tuh, padahal dia udah tahu ada yang nggak beres gitu, tapi dia tetap stay di tempat itu dan menunggu sampai anomalinya keluar. Padahal logikanya bisa aja dia langsung lari. Itu kan kesannya kayak tolol ya, sekilas ya. Tapi buat gue itu ketololan yang disengaja sih. Soalnya in real life, kalau lu mainin game ini atau lu nonton orang main game ini, lu akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Kalau lu main sendiri, lu akan tergoda nih. Aduh, ini harusnya gue balik, tapi kayaknya gue penasaran deh ini anomalinya bentuknya kayak gimana. Atau pada saat lu nonton streamer main, lu akan berharap udah lu stay aja dulu, nggak apa-apa lah, game over, nanti ulangin lagi nggak apa-apa. Nah, itu kebodohan yang disengaja buat gua di sini. Karena itu tadi sutradaranya pengen sebisa mungkin nangkep feel pada saat orang mainin gamenya. Kalau yang belum pernah main gamenya, ya kayak tadi gue bilang di awal, tetap bisa enjoy. Cuman mungkin tidak sekagum penonton yang udah familiar sama Exit 8 sebelumnya. Nah penonton yang udah tahu, udah familiar sama gamenya akan kagum pada saat nyadar gimana skrip filmnya itu bikin alurnya jadi jauh lebih tebel.
alurnya kan tipis banget ya yang game. Gak ada ceritanya, gak ada background karakternya sama sekali. Udah yang penting lu jalan aja lah, walking simulator. Dan di sini karakternya itu dikasih background lebih dalam. Kayak misalkan si protagonis tuh Lost Man itu dikasih cerita personal pada saat dia itu nerima panggilan telepon ya dari mantan pacarnya yang ngabarin kalau dia itu hamil. Dan mantan pacarnya ini diperanin sama Nana Komatsu. Dan kemudian si Lost Man itu langsung gundah. Itu dia lagi naik kereta terus langsung stres, langsung dia tuh dilema ini, gue harus berbuat apa anjir, mantan ya bukan pacar ya, ini mantannya hamil, terus what should I do? Nah itu ngasih dia penokohan yang lebih dalam di sini. Apalagi aktingnya si Kazunari Nomiya tuh juga oke sih, bagus mainnya. Dia tuh benar-benar bisa menunjukkan kebingungan seorang laki-laki yang satu dia harus menghadapi mantan pacarnya yang hamil, dan dua dia bingung karena ini apa yang terjadi sama saya, kenapa tiba-tiba ini subway-nya ngelup. Nah, dia bisa memunculkan kebingungan itu dengan bagus lah. Apalagi karena karakter developmentnya juga kerasa ya. Di awal tuh dia orang yang ini nggak bisa diandalkan gitu, orang yang plonga-plongo, orang yang bingung-bingung doang. Tapi seiring waktu dia kayak lebih bisa diandalkan lah. Yang itu puncaknya ada nanti momen yang melibatkan air bah, banjir. Nah buatku itu momen yang sangat menggugah sih, emosional. Gue lumayan terharu pada saat momen itu karena di situ akhirnya si karakter bertransformasi dari orang yang tadinya sama sekali nggak bisa diandalkan, orang yang tadinya bingungan, akhirnya dia berani mengorbankan dirinya sendiri buat orang lain. Dan itu tadi ya, kalau di game kan situasi yang karakternya alamin tuh cuman ya udah sesuatu yang misterius, yang aneh. Nah kalau di filmnya itu jadi sebuah hal yang metaforis, kayak dia melambangkan banyak hal gitu, bukan sebatas peristiwa aneh alomani. Dia juga menggambarkan banyak hal, kayak misalkan gimana seorang individu itu jiwanya tersesat, nggak bisa mengambil keputusan. Jadi pengulangan itu tuh kayak mewakili hati dia yang nggak bisa mengambil keputusan, yang masih ya itulah maju mundur. Terus dia juga ngelambangin rutinitas monoton yang harus dilewatin sama para pekerja kantoran ya, yang sehari-harinya harus ngelewatin hal yang sama, mengulangi lagi sampai akhirnya pelan-pelan sisi kemanusiaannya itu hilang. Nggak banyak adaptasi game ya, film adaptasi game yang bisa mengimprove game itu sendiri, dan Exit 8 adalah satu dari sangat sedikit makhluk langka itu. Sekali lagi gue bilang, ini adalah film adaptasi game terbaik yang pernah dibuat sampai hari ini. Nggak tahu nanti ada film apa lagi yang mungkin lebih bagus. Semoga ya. Mungkin adaptasi RDR kali. I don't know, adaptasi GTA mungkin juga ya. Oh, Zelda tahun berapa tuh? 2027 ya. Itu harus wajib jadi adaptasi video game terbaik. Kalau nggak kayak gitu artinya mengecewakan anjir. Kalau sampai itu dirusak, gue balik kursi bioskop. Tapi so far Exit 8 ini cakep lah. Oh, kalau skor saya kasih, karena judulnya ada angka 8 ya, otomatis dikasih 8 juga deh, 8 dari 10. Dan buat yang udah nonton silakan bagiin review kalian, bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com. Silakan input skor dan reviewnya di sana, ramaikan. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip ya, terutama mereka ini dari tier Besti, La Familia. Thank you banget tier sobat, walaupun nggak ditampilin di sini juga, makasih. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.